Bapak, Ibu, saudara-saudari sedharma, terimalah salam bahagia dari saya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Erik Fernando. Hari ini sedang berada di Cetia Panyasika. Pada kesempatan hari ini, saya akan sharing satu materi, yaitu Nidhi Kanda Sutta, di mana Nidhi Kanda Sutta ini merupakan sutta yang dibabarkan oleh Sang Bagawa, di mana dalam Nidhi Kanda Sutta ini menjawab pertanyaan kita terkait apakah umat Buddha boleh kaya atau tidak. Nah, pada kesempatan yang berbaik ini kami minta kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma untuk boleh membuka buku paritanya. Kita akan bersama-sama membaca dalam Nidhi Kanda Sutta ini apa sih yang pada saat itu dibabarkan oleh Sang Bagawa, kemudian bagaimana maksud dari Sang Bagawa membabarkan ajaran tersebut, dan bagaimana konteks dari ajaran tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari di kehidupan yang sekarang ini. Oke, Bapak Ibu. Jadi yang pertama, kita akan menjawab pertanyaan apakah umat perumah tangga boleh kaya atau tidak. Ketika saya keliling ke berbagai wihara yang ada di penjuru ibu kota ini, baik di Jakarta, di Tangerang, di Bogor, Bekasi, dan sekitarnya, ketika saya bertanya tentang pertanyaan ini, apakah umat perumah tangga boleh kaya atau tidak, banyak keraguan yang muncul di hadapan para umat. Banyak dari mereka yang kemudian bertanya-tanya, memangnya umat perumah tangga dalam ajaran Buddha boleh kaya, ataukah umat perumah tangga dalam ajaran Buddha justru dianjurkan untuk hidup dalam kesederhanaan, hidup yang biasa-biasa saja secara ekonomi. Nah, ketika ada pertanyaan seperti ini, maka jawabannya di dalam Nidhi Kanda Sutta, Sang Bagawa mengajarkan kepada kita, dan beliau bahkan menganjurkan sesungguhnya bahwa umat perumah tangga itu harusnya kaya. Nah, bagaimana kita menjawab pertanyaan tersebut? Nanti kita akan membahas tentang Nidhi Kanda Sutta ini bait per bait. Sebelumnya, Nidhi Kanda Sutta ini merupakan bagian dari Sutta Pitaka. Jadi dalam Tripitaka ada 3 keranjang, salah satunya adalah Sutta Pitaka, di mana Nidhi Kanda Sutta terdapat di dalam Kudaka Nikaya, yaitu Kudakapata yang ke-8, itu Nidhi Kanda Sutta. Dalam versi terjemahan bebasnya, Nidhi Kanda Sutta ini bisa dimaksudkan sebagai sutta tentang penimbunan harta. Nah, apa sih yang diajarkan atau dibabarkan dalam sutta penimbunan harta ini? Ini yang akan kita bahas dalam bait per bait di dalam Nidhi Kanda Sutta ini. Nah, dalam bait yang pertama, Sang Buddha membabarkan bahwa orang yang menimbun hartanya dalam dasar sebuah sumur, pikirnya bila timbul kebutuhan, harta yang ada di sana akan menolong diriku. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma, apa yang dimaksud oleh Sang Buddha ketika beliau membabarkan bait yang pertama ini? Orang menimbun hartanya dalam dasar sebuah sumur. Nah, tentu kalau kita tarik dalam kehidupan kita yang sekarang ini, menimbun harta dalam dasar sebuah sumur ini merupakan hal yang tidak lagi relevan, tidak lagi masuk dalam logika kita. Kenapa? Karena kita sehari-hari dalam menimbun harta, dalam menimbun uang, itu kita tidak menabung di dalam sumur, tetapi kita menimbun harta di mana? Yaitu di bank, kita membuka rekening, atau kita taruh di dompet, atau kita mungkin waktu kecil kita punya celengan, kita menabung uang kita di sana. Tidak ada orang dewasa ini yang menimbun harta itu di dalam dasar sebuah sumur. Nah, tetapi kita perlu memahami bahwasannya Sang Buddha pada saat itu membabarkan ajarannya 2500 tahun yang lalu pada masyarakat India. Pada saat itu
budaya ataupun culture yang ada di dalam masyarakat India ketika menimbun harta, ketika menabung harta kekayaan itu dilakukan dalam dasar sebuah sumur. Nah, dalam gambar yang Bapak Ibu bisa lihat di bait yang pertama ini, nah ini merupakan sumur milik peninggalan salah satu ratu India yang berhasil ditemukan seorang arkeolog. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan sumur yang ada di India pada saat itu berbeda dengan sumur-sumur yang sering kita temuin di Indonesia. Kalau kita di Indonesia, mungkin bayangan kita akan sebuah sumur adalah bagian belakang rumah yang kemudian ada katrol dan ember, kemudian kita menarik-narik air untuk memenuhi kebutuhan kita, entah itu cuci atau mandi dan lain sebagainya. Tetapi di masyarakat India, sumur mereka bukan hanya berfungsi sebagai tempat penimbunan air, tetapi di dalam sumur tersebut, Bapak Ibu bisa lihat banyak sekali harta-harta yang kemudian dikumpulkan oleh masyarakat India. Harta-harta tersebut ditaruh di dalam dasar sebuah sumur, dan manfaat daripada menimbun harta dalam dasar sebuah sumur ini adalah bila timbul kebutuhan, maka harta yang ada di sana akan bisa bermanfaat untuk menolong kita sebagai umat perumah tangga. Nah, Bapak Ibu, walaupun kita saat ini tidak lagi menimbun harta kita dalam dasar sebuah sumur, tetapi makna yang terkandung di dalam bait yang pertama ini mengajarkan kita bahwa ketika kita sebagai umat perumah tangga, kita ingin menimbun harta kekayaan, maka Sang Buddha menganjurkan kepada kita untuk menimbun harta kekayaan tersebut. Untuk apa harta penimbunan tersebut kita kumpulkan? Untuk apa kita mengumpulkan uang pada saat itu? Adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita bila nanti timbul satu kebutuhan. Nah, apa saja kebutuhan-kebutuhan yang diajarkan oleh Sang Buddha? Kita lanjut ke bait yang berikutnya. Nah, dalam bait yang kedua ini, Sang Buddha menyampaikan harta yang di sana akan menolong diriku, yaitu untuk, dalam bait yang kedua ini, membebaskan diriku menghadapi raja yang marah, atau untuk uang tebusan kepada perampok bila disandra, untuk melunasi hutang-hutang, untuk menghadapi keadaan sulit atau musibah. Inilah alasan-alasan dalam dunia untuk melakukan penimbunan harta. Nah, Bapak Ibu, dalam bait yang kedua ini, Sang Buddha menyampaikan membebaskan diriku menghadapi raja yang marah. Nah, tentu kalau kita tarik dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini, menghadapi raja yang marah ini maksudnya apa? Tentu kita akan mengalami kebingungan. Nah, tapi kalau kita tarik 2500 tahun yang lalu, di zaman Sang Buddha membabarkan Dharma ini kepada masyarakat India, pada saat itu kita tahu bahwa masyarakat India merupakan masyarakat yang memiliki sistem struktur pemerintahan kerajaan, di mana raja memiliki kekuasaan yang sangat absolut, kekuasaan yang sangat mutlak, dan pada saat itu orang-orang sudah harus mengumpulkan harta kekayaan, di mana harta kekayaan tersebut nantinya harus disisihkan sekian persentasenya itu dikumpulkan untuk pembangunan berkelanjutan di masyarakat. Nah, pembangunan berkelanjutan di masyarakat ini seperti apa? Contohnya membangun jembatan, membangun fasilitas umum, membangun jalan, dan lain sebagainya. Di mana Sang Buddha menyampaikan dalam bait yang kedua tersebut bahwa masyarakat untuk menghadapi raja yang marah ini adalah untuk mengumpulkan uang yang kemudian secara kolektif dikumpulkan oleh raja ataupun wakil raja untuk kemudian digunakan uang tersebut mengumpulkan harta-harta kekayaan dari para umat yang nantinya akan dipergunakan untuk membangun fasilitas umum. Nah, jadi kalau kita tarik ke zaman yang sekarang, menghadapi raja yang marah ini seperti kita saat ini membayar pajak. Nah, membayar pajak ini atau menyisihkan penghasilan kita untuk pembangunan negara, untuk pembangunan fasilitas umum, inilah yang dimaksud oleh Sang Buddha pada saat itu untuk menghadapi raja yang marah.
Nah, mengapa Sang Buddha menggunakan istilah menghadapi raja yang marah? Tentu karena pada saat itu mungkin belum ada sistem yang sudah modern seperti saat ini, di mana sekarang kita sudah ada NPWP, saat ini ada Direktorat Jenderal Pajak, ada Kementerian Keuangan. Mungkin pada saat itu struktur pemerintahannya belum semodern seperti saat ini. Tetapi makna yang terkandung di dalamnya bahwa ketika kita mengumpulkan harta kekayaan, kita harus menyisihkan persentase dari harta tersebut yang akan digunakan untuk pembayaran pajak, untuk digunakan sebagai pembangunan fasilitas umum dan lain sebagainya. Nah, jadi dalam Nidhi Kanda Sutta ini Sang Buddha mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita memiliki harta kekayaan, kita harus menyisihkan harta kekayaan tersebut untuk melakukan pembayaran pajak. Nah, kemudian Sang Buddha juga menyampaikan dalam bait yang kedua ini untuk melunasi hutang-hutang menghadapi keadaan sulit atau musibah. Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma, perlu kita ketahui juga 2500 tahun yang lalu belum ada yang namanya BPJS, belum ada yang namanya jaminan tenaga kerja, sistem keuangan asuransi juga belum ditemukan dan sudah semodern seperti sekarang. Jadi pada saat itu Sang Buddha sudah menyampaikan kepada umatnya, bayangkan 2500 tahun yang lalu Sang Buddha sudah menyampaikan bahwa ketika kita memiliki harta kekayaan, kita harus tabung harta kekayaan tersebut untuk sewaktu-waktu kita mengalami keadaan sulit ataupun kita menghadapi musibah. Jadi Sang Buddha dari 2500 tahun yang lalu sudah sangat visioner. Beliau sudah menyampaikan kepada kita umatnya untuk menyisihkan sekian persen dari harta kekayaan kita untuk digunakan ketika kita menghadapi keadaan-keadaan sulit ataupun kita menghadapi musibah yang prinsipnya saat ini mungkin seperti prinsip asuransi, di mana kita menyisihkan harta kekayaan kita dan akan kita gunakan sewaktu-waktu kita menghadapi keadaan sulit atau musibah. Jadi Bapak Ibu bisa kita bayangkan sebelum kita saat ini sudah mengenal sistem perasuransian, kita sudah mengenal sistem perpajakan, Sang Buddha sudah menyampaikan kepada umatnya untuk kita menyisihkan sebagian dari harta kita itu digunakan untuk sewaktu-waktu menghadapi keadaan sulit, digunakan untuk pembangunan fasilitas umum yang sejenis atau setipe dengan sistem perpajakan dan sistem asuransi kesehatan seperti BPJS yang saat ini kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Next. Nah, dalam bait yang ketiga, Sang Buddha menyampaikan juga pada umatnya, kendati ditutupi sebaik-baiknya, begitu dalam di dasar sumur, sama sekali tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhannya sepanjang masa. Nah, apa yang dimaksud oleh Sang Buddha ketika beliau membabarkan bait yang ketiga ini? Nah, bait yang ketiga ini mengajarkan kepada kita bahwa baik masyarakat manusia 2500 tahun yang lalu, 1500 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu, maupun manusia di abad ke-21 seperti sekarang, itu memiliki satu kesamaan. Apa kesamaan tersebut? Kesamaannya adalah bahwa manusia ketika mengalami harta kekayaan itu tidak akan pernah merasa puas. Manusia baik di zaman yang sekarang maupun 2500 tahun yang lalu itu sama-sama ketika memiliki harta kekayaan tidak akan pernah merasa cukup. Dan Sang Buddha sudah memahami kondisi ini, beliau sudah menyampaikan dalam Nidhi Kanda Sutta bait yang ketiga bahwa orang menimbun harta kekayaan sebanyak apapun tidak akan pernah merasa cukup. Karena Sang Buddha bahkan di sini menggunakan istilah kendati ditutupi sebaik-baiknya, begitu dalam di dasar sumur, harta kekayaan tersebut sama sekali tidak akan pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan kita, apalagi memenuhi kepuasan kita. Mengapa? Karena manusia semakin dia memiliki harta yang lebih banyak, maka akan ada peningkatan dalam hidupnya. Peningkatan-peningkatan ini baik peningkatan dari sisi pengeluaran yang juga memiliki dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap gaya hidupnya.
Bapak Ibu bisa bayangkan kalau hari ini kita berandai-andai kita tiba-tiba memenangkan undian ataupun grand prize berhadiah entah dari mana, tiba-tiba kita memiliki harta kekayaan 10 miliar. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika kita tiba-tiba memiliki harta kekayaan 10 miliar, apakah gaya hidup kita masih sama seperti dengan sebelum kita memiliki uang 10 miliar? Saya meyakini bahwa banyak dari Bapak Ibu pasti sudah kebayang-bayang kira-kira dengan uang 10 miliar tersebut apa saja yang akan Bapak Ibu gunakan, apa saja yang akan Bapak Ibu beli, yang Bapak Ibu akan pakai untuk memenuhi kebutuhan ataupun kepuasan dari Bapak Ibu. Nah, di sini Sang Buddha sudah mengajarkan kepada kita bahwa sebanyak apapun harta kekayaan yang kita miliki, itu tidak akan pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Next. Nah, selanjutnya dalam bait yang keempat, Sang Buddha menyampaikan timbunan harta itu pindah tempat atau lupa ia akan tanda-tandanya, atau diangkut oleh naga-naga atau dibawa oleh yaksa-yaksa. Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma, bisa kita pahami dalam bait yang keempat ini, Sang Buddha sudah menyampaikan bahwa harta kekayaan kita, baik itu yang berupa fisik maupun yang berupa non-fisik, itu sewaktu-waktu bisa hilang, sewaktu-waktu bisa diambil oleh orang lain, sewaktu-waktu bisa lepas dari diri kita. Nah, Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud dengan harta kekayaan pada saat itu? Perlu kita pahami, 2500 tahun yang lalu, masyarakat India belum mengenal apa itu ATM, kemudian apa itu transfer uang, bahkan mungkin sistem keuangan pada saat itu belum semodern seperti saat ini. Tetapi pada saat itu masyarakat India sudah mengumpulkan harta kekayaan, baik itu dalam bentuk emas, perak, kemudian logam-logaman, maupun harta kekayaan dalam bentuk hewan, baik itu ternak dan lain sebagainya. Nah, tentu di zaman yang sekarang kita mengukur segala sesuatu harta kekayaan itu ada valuasinya ataupun ada nilai uangnya, ada nilai tukarnya. Nah, apakah masih relevan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha 2500 tahun yang lalu bahwa harta kekayaan tersebut bisa hilang dengan kehidupan kita saat ini? Jawabannya adalah masih relevan. Mengapa saya bilang demikian? Kalau pada saat itu mungkin masyarakat kehilangan hartanya, misalkan dia punya berapa ekor sapi, berapa ekor kambing, kemudian harta kekayaannya hilang karena diambil oleh orang lain. Saat ini pun kita punya uang sewaktu-waktu bisa hilang, bisa karena dicopet oleh orang lain. Ataupun dalam bentuk yang lain, kita punya kartu kredit kita bisa digunakan untuk transaksi carding oleh para hacker. Ataupun dalam kasus lain, misalkan kita kehilangan harta benda kita karena kita ikut investasi yang ilegal dan lain sebagainya. Nah, jadi baik 2500 tahun yang lalu maupun di kehidupan kita yang saat ini, ajaran dari Sang Buddha masih sangat relevan bahwa beliau mengajarkan kepada kita harta kekayaan yang kita miliki sewaktu-waktu bisa hilang, bisa diambil oleh orang lain. Kita lanjut ke bait yang kelima. Sang Buddha mengajarkan dalam bait yang kelima ini mungkin juga diambil sanak keluarga yang tidak menyukainya jika ia tidak berjaga-jaga dan manakala jasa-jasanya telah habis, semua harta pun akan lenyap. Nah, ini juga mengajarkan kita satu fenomena penting bahwasannya Sang Buddha sudah menyampaikan kepada umatnya 2500 tahun yang lalu bahwa harta kekayaan yang kita miliki sebanyak apapun itu selain tidak akan pernah memenuhi kebutuhan kita, tidak akan pernah memenuhi kepuasan kita, Sang Buddha juga menyampaikan harta kekayaan tersebut bisa hilang, bahkan diambil oleh sanak keluarga kita sendiri. Nah, Sang Buddha sudah menyampaikan satu fenomena yang sangat menarik bahwasannya
fenomena yang seperti saat ini kita temui bahwa istilah uang tidak kenal saudara itu bukan hanya berlangsung di zaman yang sekarang, tapi dari zaman 2500 tahun yang lalu pun Sang Buddha sudah menyampaikan bahwa harta kekayaan yang kita miliki itu sewaktu-waktu bisa hilang, bahkan diambil oleh keluarga kita sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu, jangan kaget kalau sewaktu-waktu kita menemui ada orang rebutan harta warisan antar keluarga, ada orang rebutan surat wasiat, dan lain sebagainya. Karena fenomena tersebut bukan hanya terjadi di zaman yang sekarang, bahkan jauh sebelum itu, jauh sebelum kita masyarakat India mengenal sistem peradilan, masyarakat India mengenal sistem mungkin ada pengacara, ada surat wasiat, rebutan harta, dan lain sebagainya, ada sistem pengadilan seperti sekarang. Dari 2500 tahun yang lalu pun masyarakat ataupun manusia itu sudah punya kecenderungan bahwa ketika yang berurusan dengan masalah uang, uang ini tidak mengenal lagi siapa saudara, siapa teman, karena orang akan berfokus pada harta kekayaan tersebut. Kita lanjut bait yang ke-6. Nah, bait yang ke-6 ini Sang Buddha menyampaikan ataupun mengajarkan kepada kita apa sih hal yang paling penting yang kita lakukan ketika kita melakukan penimbunan harta. Nah, ternyata Sang Buddha menyampaikan bukan sebanyak-banyaknya uang yang kita kumpulkan, tetapi gemar berdana atau memiliki sila, pandai menahan diri, mengendalikan diri, itulah timbunan harta yang sangat baik bagi pria ataupun wanita. Nah, Bapak Ibu, dalam bait yang ke-6 ini Sang Buddha mengajarkan kepada kita bahwa dengan kita gemar berdana, dengan kita memiliki sila, menjalankan 5 sila yang diajarkan oleh Sang Buddha di dalam Pancasila Buddhis, maka sila-sila ini dan sikap gemar berdana inilah yang akan menjadi timbunan harta yang sangat baik bagi kita umat perumah tangga dalam melakukan penimbunan harta. Kita lihat dalam bait yang ke-7, apa saja manfaat dari kita melakukan penimbunan harta ini. Sang Buddha menyampaikan dalam cetia-cetia atau pada sangha, pada seorang atau pada tamu-tamu, pada ibu atau ayah, begitu pula pada seorang saudara tua. Inilah sikap gemar berdana dan menjaga sila yang sangat baik yang perlu kita tonjolkan. Jadi Sang Buddha sudah menyampaikan dari 2500 tahun yang lalu bahwa menjaga sila kita, berdana kepada cetia, kepada wihara, kepada para sangha, inilah timbunan harta yang sangat baik. Nah, selanjutnya setelah kita gemar berdana, menjaga sila kepada wihara, Sang Buddha menyampaikan kepada orang yang lebih tua, kepada ibu ataupun ayah kita, inilah sikap berdana dan menjaga sila yang sangat baik. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita menunjukkan dana dan sila kita kepada orang yang lebih tua, kepada para orang tua kita? Mungkin dari sisi kekayaan, orang tua memiliki jumlah kekayaan yang lebih banyak daripada kita. Tetapi bagaimana kita bisa menjaga sila, kita berdana, bukan cuma soal materi, bukan cuma soal uang, tetapi sikap kita, perilaku kita, ini yang perlu kita wujudkan, kita berikan bakti kepada orang tua kita, dengan kita menjadi pribadi yang baik, kita menjalankan sila, kita menghormati orang tua, kita tidak pernah membentak-bentak orang tua. Nah, inilah timbunan harta yang sangat baik bagi kita para anak muda, karena seringkali di zaman yang modern seperti sekarang, kita lihat interaksi antara orang tua dengan anaknya itu seringkali kurang harmonis. Mengapa? Karena banyak dari anak-anak di zaman yang sekarang ini sudah terpengaruh dengan budaya-budaya westernisasi, budaya-budaya yang dianggap lebih modern dibandingkan dengan orang tua yang masih memegang prinsip atau nilai-nilai budaya ketimuran. Nah, contoh yang paling dekat dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang anak muda adalah dalam budaya ketimuran, orang tua tidak pernah ataupun jarang sekali mengungkapkan kasih sayang kepada anaknya secara langsung. Kalau kita bandingkan dengan budaya westernisasi, dengan budaya-budaya barat, itu kalau kita nonton film-film Hollywood ataupun film-film barat lainnya,
Seringkali kita melihat adegan-adegan di mana orang tua kalau mengungkapkan sayang kepada anaknya itu straight to the point secara langsung. Contoh dialog-dialog seperti daddy loves you, mommy loves you, dan lain sebagainya. Tetapi kita sebagai anak dalam budaya ketimuran itu jarang sekali mendengar orang tua kita bilang, papa sayang loh sama kamu, atau mama sayang ya sama kamu. Malah bisa jadi kalau kita pulang ke rumah, tiba-tiba kita dengar papa kita ngomong seperti itu, atau tiba-tiba kita dapat SMS, papa sayang ya sama kamu, kita langsung khawatir. Wah, jangan-jangan terjadi sesuatu nih dengan ayah ataupun ibu kita. Nah, bagaimana cara orang tua di budaya ketimuran mengungkapkan kasih sayang kepada anaknya? Nah, ini seringkali para orang tua menggunakan kode-kode ataupun pertanyaan-pertanyaan. Contoh pertanyaan yang paling sering diajukan adalah, udah makan atau belum? Nah, kita sebagai anak kadang-kadang kalau mendengar pertanyaan ini sudah banyak yang cenderung bosan, bahkan sudah malas menanggapi lagi. Karena pagi, siang, sore, malam, lagi di luar ataupun lagi di manapun, lagi ada acara mungkin karya wisata bareng sekolah, bareng teman kuliah, ataupun bahkan orang yang sudah bekerja, pertanyaannya dari dulu sampai sekarang sama, itu udah makan atau belum? Nah, kalau kita menyadari bahwa pertanyaan udah makan atau belum ini merupakan ungkapan kasih sayang dari orang tua kepada kita, tentu kita akan bisa bersikap lebih baik, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan lebih sabar, dengan lebih sopan, sehingga kita bisa mewujudkan gemar berdana dan menjaga sila ini kepada orang tua kita, bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi kita dengan tata perilaku kita sehari-hari itu bisa mewujudkan bakti kita kepada orang tua kita. Kita lanjut bait yang ke-8. Sang Buddha menyampaikan dalam bait yang ke-8 ini, inilah timbunan harta yang sangat baik, tidak mungkin hilang, ditinggalkan jika meninggal, ini yang menyertainya pergi. Nah, dalam bait yang ke-8 ini, kalau kita cermatin, di sini saya menggunakan satu pepatah yang sangat menarik. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Nah, dari pepatah ini kita bisa melihat ajaran dari Sang Buddha. Sang Buddha sudah menyampaikan bahwa apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita berikan kepada orang lain, perilaku kita, tata bicara kita, apa yang kita perbuat, apa yang kita pikirkan, itulah yang akan menyertai kita ketika kita pergi. Itulah apa yang akan menjadi gambaran dari orang lain tentang kita ketika kita pergi. Ada orang-orang dalam kehidupan ini yang meninggalkan dunia dengan nama yang sangat baik, dengan nama yang sangat harum, meninggalkan sejarah. Ada juga orang yang ketika meninggalkan dunia ini tidak jarang kita temuin, malah seringkali diucapin syukur, ataupun kadang-kadang malah yang ekstrem bisa sampai disumpahin oleh orang lain. Mengapa? Karena orang akan selalu mengingat apa yang kita perbuat. Ketika orang baik meninggalkan dunia ini, maka yang diingat adalah perbuatan-perbuatan baiknya, apa legacy-legacy yang bisa dia tinggalkan dalam kehidupan ini. Sebaliknya, orang yang berbuat buruk itu akan meninggalkan hal-hal yang negatif yang banyak orang akan ingat tentang keburukannya. Nah, bait yang ke-8 ini juga berkaitan erat dengan bait yang kedua, di mana Sang Buddha sudah menyampaikan ketika kita memiliki harta kekayaan tersebut selain untuk membayar pajak, selain untuk melindungi kita dalam bentuk asuransi ataupun BPJS, ataupun ketika kita menghadapi keadaan-keadaan sulit, Sang Buddha sudah menyampaikan bahwa harta kekayaan tersebut digunakan untuk melunasi hutang-hutang. Mengapa melunasi hutang-hutang ini penting? Karena ketika kita mewariskan sesuatu kepada keluarga kita, kepada anak cucu kita, hutang ini akan menjadi beban bagi mereka, dan orang tidak akan pernah lupa dengan yang namanya hutang. Nah, sebagai contoh, ketika seringkali dalam satu komunitas, entah itu di sekolah ataupun di kuliah, kita punya teman yang terkenal suka ngutang,
kemudian nggak bayar. Nah, kalau kita ketemu dengan orang-orang yang suka ngutang dan nggak bayar ini, kita sudah lama nggak ketemu, tiba-tiba mungkin lewat sosial media, entah di Facebook, atau tiba-tiba kita dapat direct message di Instagram, atau mungkin tiba-tiba dihubungin lewat WhatsApp ataupun lewat Line, orang kita tiba-tiba ditanyain sama orang yang suka ngutang ini dalam lingkungan pertemanan kita. Apa kabar? Baru ditanya apa kabar aja, kita seringkali udah takut. Wah, nih jangan-jangan orangnya mau ngutang nih. Apalagi kalau kita orangnya nggak tegaan, udah dengar berbagai drama, kalau nggak ngasih pinjem rasanya nggak enak banget. Nah, tetapi karena kita udah kenal dia orang yang suka ngutang, maka pasti yang akan dilakukan oleh orang lain adalah cenderung menghindari diri ataupun menjaga jarak dengan orang tersebut. Nah, tentu kita tidak ingin memberikan beban bagi keluarga kita, meninggalkan hutang bagi keluarga kita. Oleh karena itu, Sang Buddha sudah menyampaikan dari 2500 tahun yang lalu, ketika kita memiliki harta kekayaan tersebut harus digunakan salah satunya untuk melunasi hutang-hutang. Kita lanjut ke bait yang ke-9. Nah, dalam bait yang ke-9 ini, Sang Buddha menyampaikan orang lain tidak dapat mengambilnya, harta yang tidak dapat dibawa oleh perampok, maka lakukanlah perbuatan-perbuatan berjasa, inilah harta yang selalu mengikutinya. Nah, Sang Buddha sudah menyampaikan dalam bait yang ke-9 ini, bahwasannya gemar berdana dan menjaga sila, itu akan memberikan manfaat yang luar biasa, karena harta yang kita kumpulkan dengan berdana dan menjaga sila ini bukanlah harta yang bisa terlihat secara fisik, yang bisa diambil oleh orang lain, bisa dicuri, bisa dicopet, ataupun mungkin kita punya rekening bank dibobol, kartu kredit kita diambil oleh orang lain. Tetapi harta yang kita kumpulkan dengan gemar berdana dan menjaga sila ini akan kembali kepada kita dalam bentuk karma yang akan selalu menyertai kita, baik ataupun buruk, di kehidupan yang sekarang ataupun kehidupan yang akan datang. Karma ini pasti akan berbuah. Oleh karena itu, Sang Buddha sudah menganjurkan kepada kita untuk melakukan penimbunan harta dalam bentuk gemar berdana dan menjaga sila, mengumpulkan karma baik yang sebanyak-banyaknya, karena karma ini nantinya akan memiliki imbal lagi kepada kita, akan berbuah lagi karma ini, baik itu karma yang baik ataupun karma yang buruk dalam kehidupan kita. Nah, dalam bait yang ke-10, Sang Buddha juga menyampaikan, bagi dewa dan manusia, inilah harta yang memuaskan semua keinginan, apapun yang mereka harapkan, semua diperoleh karena hasilnya. Dalam bait yang ke-10 ini, bahkan Sang Buddha menyampaikan bahwa dengan gemar berdana, dengan kita menjaga sila, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita ingin capai, yang masyarakat ingin capai, ini akan bisa terlihat hasilnya, dan kita akan bahas dalam bait yang berikutnya. Nah, dalam bait yang ke-11, Sang Buddha menyampaikan dengan kita gemar berdana menjaga sila, ada manfaat lain yang akan berbuah pada diri kita, yaitu penampilan yang elok, suara yang merdu, kecantikan dan wujud yang menarik, kekuasaan dan pengikut-pengikut, semua diperoleh karena hasilnya. Nah, Sang Buddha menyampaikan dalam bait yang ke-11 ini bahwasannya dengan kita gemar berdana, kita menjaga sila, kita bisa memiliki wujud yang menarik, kita bisa memiliki kekuasaan dan pengikut-pengikut. Tetapi kita sebagai umat Sang Buddha, kita diajarkan bahwa dalam mendengar berbagai informasi, dalam membaca berbagai literatur, dalam membaca berbagai ajaran Sang Buddha dalam Tripitaka, kita diajarkan untuk ehipasiko. Kita diajarkan untuk datang dan buktikan sendiri. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara kita membuktikan apa yang dikatakan Sang Buddha dalam bait yang ke-11 ini merupakan satu kebenaran? Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan, Sang Buddha meskipun sudah parinibbana 2500 tahun yang lalu, tetapi kita hari ini, meskipun mungkin di antara kita tidak pernah pergi ke India,
tidak pernah pergi ke tempat di mana Sang Buddha lahir, Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, kita tidak pernah melihat wujud fisik Sang Buddha secara langsung, tetapi kita saat ini masih menjadi pengikut-pengikut Sang Buddha. Nah, ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Sang Buddha 2500 tahun yang lalu, bila kita gemar berdana, kita memiliki sila yang baik, maka kita akan memiliki pengikut-pengikut. Ini diwujudkan sendiri oleh Sang Buddha. Dengan kita hari ini menjadi umat Buddhis, kita menjadi para pengikut Sang Buddha, kita meyakini apa yang diajarkan oleh Sang Buddha, bahwa dharma yang diajarkan oleh Sang Buddha itu merupakan satu kebenaran. Ini merupakan fakta yang tidak terbantahkan lagi, bahwa apa yang disampaikan Sang Buddha dengan kita berdana, kita menjaga sila, itu akan memiliki manfaat baik untuk diri kita. Kita lihat bait yang selanjutnya. Nah, dalam bait yang ke-12, Sang Buddha juga menyampaikan jika satu masyarakat itu gemar berdana, menjaga sila, maka kedaulatan dan kekuasaan kerajaan besar, kebahagiaan seorang Raja Cakrawati, kekuasaan dewa di alam surga, semua diperoleh karena hasilnya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat tadi di bait yang ke-12, saya menunjukkan gambar satu candi yang sangat megah, yaitu Candi Borobudur, di mana Bapak Ibu bisa bayangkan ketika Candi Borobudur ini dibangun, saat itu kita belum mengenal yang namanya semen. Kita bahkan belum mengenal yang namanya mesin eskavator, kemudian alat-alat pengangkut truk, jalan-jalan belum selancar seperti sekarang, ada jalan tol. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana saat itu kerajaan bisa membangun satu candi yang begitu besar, begitu megah, kalau masyarakatnya pada saat itu tidak sejahtera. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, bahwa dengan masyarakat gemar berdana, kita menjaga sila, menjaga tutur perilaku kita, maka kedaulatan dan kerajaan yang besar pun itu bisa tercapai, kemakmuran dari satu negara, kesejahteraan yang bisa dialami oleh masyarakat itu bisa tercapai bila kita sebagai umat berumah tangga gemar berdana dan menjaga sila, karena ini akan memberikan dampak baik dalam kehidupan kita yang bisa terbukti bagaimana ratusan tahun yang lalu ketika kita di Indonesia berhasil membangun satu candi yang begitu megah, Candi Borobudur, tanpa adanya alat semen, tanpa adanya mesin eskavator dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat pada saat itu jauh lebih baik karena bisa membangun satu candi yang begitu megah yang sampai sekarang masih bisa kita lihat. Selanjutnya dalam bait yang ke-13, Sang Buddha menyampaikan, dan setiap pencapaian manusia, setiap kebahagiaan surga, bahkan pencapaian nirwana, semua diperoleh karena hasilnya. Nah, dalam bait yang ke-13 ini, Sang Buddha bahkan menyampaikan setiap pencapaian manusia dan kebahagiaan surga, bahkan pencapaian nirwana. Bapak Ibu, tentu karena saya saat ini belum berada di Nibbana, jadi agak sulit bagi kita untuk membuktikan apa yang disampaikan oleh Sang Buddha ini. Tetapi apa yang diajarkan oleh Sang Buddha memang seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama, membutuhkan waktu ratusan, bahkan mungkin ribuan tahun bagi kita umat manusia untuk membuktikan apa yang disampaikan oleh Sang Buddha. Contohnya, kalau Bapak Ibu perhatikan, 2500 tahun yang lalu di masyarakat India, Sang Buddha sudah menyampaikan bahwa ada 4 sumber kelahiran. Sumber kelahiran yang pertama adalah kelahiran melalui persalinan ataupun kandungan. Nah, ini contohnya yang terjadi dalam mamalia seperti hewan-hewan berkaki 4 yang dalam melakukan perkembangbiakan itu melalui persalinan, ini seperti mamalia. Kemudian Sang Buddha sudah menyampaikan bahwa ada kelahiran melalui bertelur. Nah, ini contohnya kelahiran dalam unggas
seperti ayam, burung, dan lain sebagainya. Nah, mereka berkembang biak melalui telur. Kemudian yang ketiga, Sang Buddha sudah menyampaikan bahwa ada yang disebut kelahiran tanpa awal. Kelahiran tanpa awal ini misalkan kita terlahir sebagai dewa, maka tidak ada yang melahirkan dewa. Kita langsung terlahir menjadi sosok dewa. Kemudian yang keempat, Sang Buddha menyampaikan bahwa ada kelahiran melalui kelembapan. Nah, kelahiran melalui kelembapan ini, kalau kita hidup 2500 tahun yang lalu, tentu yang disampaikan oleh Sang Buddha ini nggak masuk akal. Kenapa? Karena yang bisa kita lihat melalui mata fisik kita adalah kelahiran melalui persalinan yang dialami oleh mamalia, ataupun kelahiran melalui bertelur yang dialami oleh unggas. Kelahiran melalui kelembapan ini, kita butuh waktu ribuan tahun sampai Anthony van Leeuwenhoek menemukan mikroskop, di mana mikroskop ini ternyata bisa mengamati organisme-organisme yang sangat kecil, makhluk hidup yang sangat mikro, di mana dalam mikroskop kita menemukan bahwa ada makhluk-makhluk yang berkembang biak itu melalui kelembapan, melalui pembelahan diri dan lain sebagainya. Nah, inilah yang dimaksud oleh Sang Buddha untuk kita sebagai umatnya ehipassiko, kita lihat dan buktikan sendiri apa yang beliau sampaikan, walaupun mungkin butuh waktu yang sangat panjang, yang sangat lama bagi kita untuk bisa membuktikan apa yang disampaikan Sang Buddha. Tetapi yang disampaikan Sang Buddha merupakan satu kebenaran yang memang membutuhkan proses dan waktu bagi kita untuk membuktikannya. Selanjutnya, dalam bait yang ke-14, Sang Buddha menyampaikan memiliki sahabat-sahabat yang mulia menggunakan akal secara benar, ia memperoleh kebijaksanaan sejati dan pembebasan, semua diperoleh karena hasilnya. Nah, Sang Buddha juga menyampaikan kepada kita bahwa bila kita ingin masuk, ingin memiliki pertemanan, pergaulan yang positif, memiliki sahabat-sahabat yang mulia yang bisa mendukung kita, maka kita harus gemar berdana dan menjaga sila. Mengapa? Karena dengan kita gemar berdana, kita menjaga sila, kita pasti akan didekatkan dengan lingkungan-lingkungan ataupun komunitas-komunitas yang juga seirama dengan kita, dengan komunitas-komunitas yang positif. Lain halnya kalau kita sering berbuat jahat, kita sering melakukan tindak pidana, kita melakukan kriminalitas, maka cenderung kita akan berteman dengan orang-orang yang juga berperilaku seperti itu. Tetapi bila kita berperilaku yang baik, kita gemar berdana, menjaga sila, kemungkinan besar kita akan masuk di dalam pergaulan yang juga sejenis. Orang-orangnya suka gemar berdana, menjaga sila, seperti kita rajin ke wihara, kita ikut kepengurusan di wihara, kita melakukan pelayanan dan lain sebagainya. Nah, ini sudah disampaikan oleh Sang Buddha bahwa apa yang kita lakukan, kita akan mendekatkan orang lain untuk berperilaku sama seperti kita, seperti yang diajarkan dalam Nidikanda Sutta ini. Nah, selanjutnya dalam bait yang ke-15, Sang Buddha menyampaikan pengetahuan analisis, pembebasan kesempurnaan seorang siswa, tingkat paceka Buddha dan Buddha, semua diperoleh karena hasilnya. Nah, dalam bait yang ke-15 ini, kalau kita lihat, Sang Buddha menyampaikan Patisambhida. Nah, ini kalau terjemahan bebasnya pengetahuan analitis. Tetapi sebenarnya dalam Patisambhida ini, kalau Bapak Ibu search di mesin pencari, itu Bapak Ibu akan menemukan bahwa penjelasan dari Patisambhida ini sangat panjang dan bukan hanya berkaitan dengan pengetahuan analitis, tetapi hal-hal yang mungkin sifatnya metafisika, hal-hal yang mungkin tidak pernah kita bayangkan, kemampuan-kemampuan yang tidak pernah kita lihat secara kasat mata, itu bisa kita miliki bila kita gemar berdana dan juga menjaga sila. Nah, apa itu Patisambhida? Contohnya, misalkan kemampuan kita untuk bisa berjalan di atas air, kemampuan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan, kita bisa berpindah tempat dalam waktu yang sangat singkat. Nah, ini Sang Buddha mengajarkan di dalam Patisambhida, dan kemampuan ini bisa juga kita miliki bila kita mengembangkan perilaku gemar berdana dan juga menjaga sila ini.
kemampuan-kemampuan, kekuatan batin yang ada dalam diri kita akan muncul, akan bisa semakin tajam bila kita mengembangkan pati gemar berdana dan menjaga sila ini. Nah, selanjutnya di bait yang terakhir, Sang Buddha menyampaikan, demikian besar berkah yang didapat itu, inilah keberhasilan jasa-jasa. Karena itu orang-orang bijaksana yang arif menganjurkan untuk menimbun jasa-jasa. Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma, tadi kita sudah mendengarkan apa-apa saja yang disampaikan oleh Sang Buddha dalam Nidikanda Sutta ini, dalam sutta tentang penimbunan harta, mengapa kita sebagai umat perumah tangga diajarkan untuk melakukan penimbunan harta, apa saja manfaat yang bisa kita peroleh, apa saja wujud yang paling penting dari penimbunan harta, yaitu gemar berdana dan menjaga sila, dan manfaat-manfaat dari gemar berdana dan menjaga sila tersebut. Selanjutnya, hal yang paling penting yang perlu kita wujud nyatakan adalah kita mempraktekkan prinsip gemar berdana dan menjaga sila tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu wujud yang paling Bapak Ibu bisa praktikkan secara cepat adalah dengan membaca parita parita Buddhis setiap harinya. Dengan Bapak Ibu membaca parita Buddhis setiap harinya, banyak sekali manfaat yang bisa Bapak Ibu peroleh, meningkatkan kedisiplinan, kemudian meraih konsentrasi, meraih fokus. Bapak Ibu akan merasakan manfaat-manfaat lain yang Bapak Ibu tidak pernah bayangkan sebelumnya dengan membaca parita. Membaca parita ini sangat dianjurkan, dan saya mendorong Bapak Ibu saudara-saudari sedharma, baik kita yang saat ini mungkin sudah merasa cukup tua ataupun kita merasa masih sangat muda, tidak ada alasan bagi kita untuk menunda membaca parita setiap hari. Mengapa? Karena dengan membaca parita setiap hari ini akan melatih kita untuk semakin gemar berdana, semakin menjaga sila, dan Bapak Ibu bisa bayangkan setiap hari dengan membaca parita, kita lihat Pancasila Buddhis yang kita baca setiap hari. Kalau sewaktu-waktu kita ingin melakukan kejahatan di hari tersebut, pasti kita akan kepikiran, oh tadi pagi saya sudah baca Pancasila Buddhis untuk tidak mencuri, tidak mengucapkan kata-kata yang kasar. Maka ketika kita dihadapkan dengan situasi-situasi maupun kondisi yang memaksa kita untuk melakukan perilaku-perilaku kurang baik, kita pasti akan selalu teringat dan kita akan meminimalisir tindakan tersebut. Bahkan sebisa mungkin kita akan mempraktikkan Pancasila Buddhis ini secara menyeluruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, saya mengundang kepada Bapak Ibu, mari kita membaca parita Buddhis setiap hari, dan semoga dengan kita membaca parita Buddhis setiap hari banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya sebagai penutup, kesimpulan dari pembabaran Dharma ini yaitu bisa dirangkum dalam satu kalimat, gemar berdana dan menjaga sila adalah harta yang paling berharga. Tetapi 1000 ayat suci bisa dihafal, melaksanakannya itu jauh lebih penting. Demikian pembabaran Dharma pada kesempatan kali ini yang bisa saya sampaikan. Saya Erik Fernando mengucapkan terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah perbuatan selama pembabaran Dharma ini. Semoga kita semua bisa menjadi manusia yang lebih baik, bisa semakin mempraktikkan gemar berdana dan menjaga sila. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk menutup, marilah kita bersama-sama bersikap anjali dimanapun kita berada, dan kita mengucapkan secara bersama-sama, Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Saya Erik Fernando, sampai jumpa.